Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Destiana dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi bahasa Indonesia kami yang berjudul menyusun sintesis dalam KTI. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Egita Yusuf Mulki, yang akan membacakan materi pertama. Pada Egita, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Ini saya akan membacakan materi kami, yaitu pengertian sintesis. Sintesis merupakan salah satu komponen penting dalam menyusun karya tulis ilmiah. Komponen ini merupakan tahap terakhir yang harus dilakukan penulis dan dapat menjadi penentu kelengkapan dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat disebut belum lengkap jika tidak disertai dengan sintesis. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Berikutnya. Ada pula fungsinya, yaitu dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah sebagai pendapat gagasan atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Hasil sintesis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Sintesis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, hingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Syarat pembuatan sintesis. Dalam menyusun sintesis, terdapat 5 syarat membuat sintesis, yaitu penulis harus objektif dalam mengutip pendapat ahli. Penulis harus kritis terhadap sumber rujukan. Penulis dapat membentuk dan mempertajam sudut pandangnya. Penulis harus mencari kaitan antara sumber rujukan dan penulis mencari bagian dari sumber rujukan yang sesuai dengan kebutuhan karya ilmiahnya. Ada pula cara membuat sintesis, yaitu proses penyusunan sintesis dapat dikembangkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Proses penyusunan tersebut antara lain membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis, meringkas gambar umum dan rancangan yang dipilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca, dan mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Selain pengembangan dalam menyusun sintesis, ada pula cara yang dapat digunakan untuk membuat sintesis. Berikut ini adalah cara yang dapat digunakan oleh penulis, yaitu 1. Penulis membaca berbagai sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, penulis melakukan kegiatan wajib seperti membaca kritis, menyusun ringkasan, dan menyusun ikhtisar. 2.1. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan suatu kegiatan membaca sumber rujukan seperti buku, laporan, hasil penelitian, atau jurnal penelitian yang terkait secara baik dan teliti. Dalam laporan hasil penelitian atau jurnal penelitian terkait secara baik atau teliti dalam laporan hasil praktik, tidak jarang ditemui sumber rujukan yang memiliki bahasan atau topik yang sama. Pembaca harus dapat membandingkan, mencari kesamaan dan perbedaan isi dari sumber rujukan tersebut, serta mengkritik sumber rujukan tersebut dari sudut kelebihan dan kekurangan hasil
dari kegiatan membaca kritis yang baik adalah sebuah sintesis yang dikemukakan oleh penulis pada karya ilmiah. 2.2 Menyusun ringkasan. Ringkasan merupakan tulisan singkat dari sumber rujukan yang membuat ide pokok dan disusun secara runtut sesuai dengan urutan yang sumber rujukan. Tulisan membuat hal-hal yang dianggap penting dan setiap bab dalam sumber rujukan dan terdiri atas kalimat pokok saja. 2.3 Menyusun ikhtisar. Ikhtisar merupakan tulisan singkat yang berisi ide pokok dari beberapa bab dalam sumber rujukan yang dianggap menarik. Sesuai dengan berkaitan dengan tulisan penulis, tulisan singkat ini tidak memperhatikan urutan ide pokok yang sesuai dengan sumber rujukan. Hal-hal yang dianggap tidak relevan dengan tulisan penulis dapat diabaikan. Untuk 3, tahap selanjutnya dalam menyusun sintesis adalah memahami, menguasai teknik membuat kutipan dan sistem perujukan. Yang keempat, tahap terakhir adalah membuat dan menyusun daftar pustaka seperti buku, rujukan, jurnal penelitian terkait, dan laporan hasil penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah tersebut. Terima kasih ya Gita atas penjelasannya. Selanjutnya untuk contoh sintesis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Contoh sintesis. Seiring berkembangnya aktivitas pembangunan terhadap hutan pantai di kawasan ini akan berdampak kepada hilangnya vegetasi tumbuhan yang semula hidup di kawasan tersebut. Dahuri, Rais, Ginting, dan Sepetu 2001 menyatakan bahwa adanya aktivitas kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menimbulkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan dengan kegiatan ekonomi lain, mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan roda utama. Bila suatu wilayah pesisir dibangun sebagai tempat rekreasi masyarakat, biasanya fasilitas pendukung lain juga berkembang cepat. Faktor pemicu kerusakan lingkungan yang terjadi pada ekosistem laut, ekosistem pantai, maupun ekosistem lain adalah kebutuhan ekonomi atau economic driven dan kegagalan kebijakan atau policy failure driven, di mana sebagian penduduk yang berada di wilayah pesisir merupakan penduduk yang sering tergolong miskin. Kemiskinan dan ketidakpastian hidup menyebabkan kacaunya pola pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Pola konsumsi yang tinggi terhadap sumber daya alam akan mengakibatkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam akibat kegiatan ekonomi yang dapat merusak lingkungan. Fauzi 2005. Dengan adanya kegiatan pembangunan diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya memberikan perlindungan terhadap bahaya tsunami. Samin et al. 2016. Pada bagian bercetak tebal merupakan sintesis yang dikembangkan oleh penulis. Bagian tersebut berangkat dari gagasan penulis yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan hilangnya vegetasi tumbuhan yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya, penulis merujuk pada sumber rujukan yang dapat mendukung penelitiannya. Seperti 1, adanya kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menyebabkan masalah ekologis yang khusus dibandingkan kegiatan ekonomi, dan 2, rusaknya lingkungan pada ekosistem laut, ekosistem pantai, dan ekosistem lainnya dapat disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dan kegagalan kebijakan. Rujukan tersebut digunakan oleh penulis untuk menghasilkan gagasan yang menyatakan bahwa adanya kegiatan pembangunan yang diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai dapat berdampak pada hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang ada yang dapat memberi manfaat perlindungan terhadap bahaya tsunami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.